Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 9 September 2023 dengan berita utama pagi ini. Beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan. Sambut Hari Radio ke-78, RRI ND gelar donor darah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan sebanyak 79% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau, salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang terbagi dalam klasifikasi waspada, siaga, dan awas yang dimutakhirkan pada 31 Agustus 2023. Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang Agung Subiono Abadi kepada RRI Jumat kemarin mengatakan, berdasarkan prediksi curah hujan bulanan BMKG, beberapa wilayah akan mengalami curah hujan bulanan dengan kategori rendah, utamanya pada bulan Agustus, September, hingga Oktober. Pihaknya juga menerima informasi dari Stasiun Meteorologi NTT yang merilis siaga bencana kekeringan atau hari tanpa hujan pada beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, antara lain di wilayah Kabupaten Alor, Amfuang Tengah dan Amfuang Utara di Kabupaten Kupang, Elar di Kabupaten Manggarai, dan Riung Kabupaten Ngada. Kita sudah mengalami puncak musim kemarau, kekeringan ekstrim yang dirasakan hampir seluruh wilayah NTT. Ya, curah hujan hampir tidak ada sama sekali. Untuk menjadi kewaspadaan semuanya, ya kekeringan terutama kekeringan di sumber-sumber air. Musim kemarau tahun ini wilayah NTT dihadapkan dengan siaga kekeringan dan kebakaran hutan, di mana sejumlah wilayah-wilayah yang tersebar pada 10 kabupaten NTT yang berada dalam kondisi siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Di sisi lain disebutkan BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan pada level moderat dari Desember hingga Februari 2024. BMKG menjelaskan berdasarkan kajian ilmiah, El Nino umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia. Dampak El Nino di Indonesia umumnya terasa kuat pada musim kemarau, yaitu pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Saya himbau ke seluruh wilayah masyarakat wilayah NTT tak bersabar dan tahan. Ini untuk kepentingan kita semua. Kalau sudah terbakar, pengendaliannya susah. Musim kemarau, suhu panas, ya kan anginnya kencang, selesai sudah. Oleh karena itu, BMKG mengingatkan agar kewaspadaan pada bulan-bulan tersebut ditingkatkan. Apalagi ada banyak wilayah di Indonesia yang akan memasuki puncak musim kemarau pada bulan-bulan tersebut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Gandeng Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten ND, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ND melaksanakan kegiatan donor darah bertempat di Aula Multipurpose Jumat 8 September 2023. Selengkapnya Suimam melaporkan.
Kepala LPP RRI ND, Burhanuddin Ramadlan STMM mengatakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan ini merupakan satu rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-78 HUT RRI yang jatuh pada tanggal 11 September 2023. Dijelaskan, donor darah sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial untuk mewujudkan kepedulian sesama manusia yang membutuhkan transfusi darah. Maka dengan itu, RRI ND melaksanakan kegiatan dimaksud. Tentunya di sini kita berniat memang mengadakan kegiatan itu untuk membantu terutama pada masyarakat yang membutuhkan darah. Jadi di samping itu kita juga mengundang teman-teman yang donor darah berkaitan juga untuk memperkenalkan RRI salah satunya di situ. Ia melanjutkan, dalam kegiatan donor darah setidaknya ada 20 peserta yang terdaftar untuk mendonorkan darahnya, namun setelah melalui tahap cek kesehatan oleh petugas PMI dengan sangat terpaksa, cuman beberapa pendaftar saja yang bisa mendonor darahnya, sedangkan yang lain tidak memenuhi kriteria dan persyaratan secara medis. Aksi donor darah ini juga mendapat apresiasi positif dari salah satu peserta pendonor, yakni dari Kabak SDM Polres ND, Bapak Amrin. Disampaikan bahwa kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh RRI ND merupakan kegiatan kemanusiaan yang sangat positif sekali, karena melalui kegiatan ini setidaknya juga dapat berkontribusi untuk menambah suplai kebutuhan darah di Bank Darah PMI. Ini kegiatan kemanusiaan, kegiatan yang sangat positif. Kami dari Polres sangat mendukung dan berpartisipasi. Jadi kami melibatkan 21 personel kami untuk kegiatan donor darah ini. Ditambahkan, dalam kegiatan ini Polres ND sangat mendukung dan berpartisipasi untuk mengambil bagian pada acara ini, dan diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin. Untuk diketahui, 20 peserta yang terdaftar dalam kegiatan donor darah diantaranya angkasawan angkasawati RRI ND, personil Polres ND, dan personil Kompi 3 Batalion B Pelopor ND. Ombudsman Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi kinerja dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lebo-Leba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Bedadaton mengatakan apresiasi tersebut diberikan karena saat melakukan kunjungan rumah sakit tersebut dalam pelayanan obat bagi peserta BPJS Kesehatan telah menerapkan pedoman Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebagaimana diatur Permenkes nomor 28 tahun 2014. Lanjutnya, kunjungan kerja dilakukan tanpa pemberitahuan agar dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan apa adanya dari pasien peserta BPJS pengguna layanan. Sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2014 mengatur hal mana apotik rumah sakit wajib menyiapkan semua obat sesuai Fornas dan pasien tidak boleh membeli obat dengan biaya sendiri sebab semua obat telah dijamin BPJS. Adapun besaran penggantian uang sama persis dengan kwitansi dan tidak dikurangi 1% pun. Praktek ini jarang terjadi di rumah sakit lain karena alasan rumah sakit membeli obat dengan sistem katalog yang harganya lebih murah dibanding apotik swasta, sehingga ada selisih kurang biaya pengganti uang ke pasien. Bahkan banyak rumah sakit yang tidak mengganti uang pasien sama sekali meski membeli obat dengan biaya sendiri. Praktik baik di RSUD Lebo-Leba ini patut menjadi contoh bagi semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia dan seluruh rumah sakit di Nusa Tenggara Timur khususnya. Universitas Flores kembali menyelenggarakan pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB selama 4 hari berlangsung di kampus Universitas Flores. Laporan Rovinus Mula. Mungkin dapat mereka ada hati dan bisa mengupayakan bagaimana sekolah kami ke depannya. Kondisi gedung Sekolah Dasar Katolik SDK Wukur di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika saat ini memprihatinkan. Atap seng banyak yang lubang dan sebagian jatuh. Bertempat di Auditorium Herman Joseph Gadijo Universitas Flores, kegiatan PKKMB diikuti peserta mahasiswa baru sebanyak 999 orang dari masing-masing program studi yang ada di Universitas Flores. Kegiatan PKKMB dibuka Rektor Universitas Flores, Dr. Simon Sirapaji MA, dihadiri Wakil Rektor, Sekretaris Eksekutif Rektor, para dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi Magister Manajemen. Kegiatan ditandai dengan penyematan jas alma mater
kepada mahasiswa baru dari Rektor Universitas Flores. Ketua Panitia Yohanes Paulus Luciani SEMSI mengatakan mahasiswa baru agar beradaptasi dengan lingkungan kampus serta sistem pembelajaran dan akademik dengan wahana 5 program nasional revolusi mental antara lain Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Dengan tujuan menanamkan rasa berbangsa dan bernegara serta peduli lingkungan, memperkenalkan hak dan kewajiban mahasiswa, membentuk karakter mahasiswa dalam kecerdasan berpikir, anti kekerasan seksual, anti narkoba, berbudaya, bermartabat, dan inspiratif, mengenalkan kiat-kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi. Kegiatan PKKBM ditutup dengan dilaksanakan jalan sehat bersama, dilepas Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji MA bertempat di lapangan Brimob Ende dengan rute perjalanan Jalan Gatot Subroto, Jalan Eltari, Jalan Samratulangi, dan finish di Kampus 2 Universitas Flores. Rektor Simon Sirapaji mengatakan jalan sehat guna menguji ketahanan fisik dan menguji ketahanan mental para mahasiswa baru agar sepanjang 4 atau 5 tahun ke depan bisa bertahan menjalani pendidikan di Universitas Flores. Ini kan sebenarnya bagian dari penutupan. Jadi sebentar sore ini mereka penutupan dan diserahkan sertifikat untuk tanda bahwa mereka sudah sah menjadi mahasiswa Universitas Flores. Tadi di sana saya katakan ini kita jalan ini menguji ketahanan fisik kita, tapi juga menguji ketahanan mental. Agar nanti panjang 4-5 tahun ke depan kita bisa bertahan, tapi di ujung tidak. Itu salah satu cara untuk menguji simbolisasi lah bahwa kita bisa sampai di puncak sini atau tidak. Mudah-mudahan mereka bisa sampai di ujung. Rektor Universitas Flores mengatakan jalan sehat sebagai salah satu cara menunjukkan simbolisasi dan memotivasi para mahasiswa baru apakah bisa mencapai puncak menyelesaikan pendidikan di lembaga perguruan tinggi. Selain itu jalan sehat merupakan bagian dari penutupan PKKMB sebelum menerima sertifikat sebagai tanda mereka sebagai mahasiswa baru Universitas Flores. RRI Endervinus pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Gedung Sekolah Dasar Katolik SDK Wukur di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Pulau Flores, rusak berat sejak beberapa tahun belakangan, belum direhabilitasi. Kondisi gedung ini mengancam keselamatan dan kenyamanan para murid belajar. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Mungkin dapat mereka ada hati dan bisa mengupayakan bagaimana sekolah kami ke depannya. Kondisi gedung Sekolah Dasar Katolik SDK Wukur di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika saat ini memprihatinkan. Atap seng banyak yang lubang dan sebagian jatuh. Dinding tembok dan lantai retak-retak bahkan terangkat dari dasar lantai. Plafon ruangan juga rubuh dan jatuh. Ruangan belajar menjadi tidak nyaman untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sika, Germanus Goleng saat mengunjungi SDK Wukur mengatakan terkait gedung SDK 6 Wukur di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika yang rusak berat sejak beberapa tahun belakangan menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau PKO untuk segera ditangani. Dengan kondisi atap sekolah yang hancur, tidak ada jendela, gedung sekolah yang reot serta kurangnya sarana dan prasarana, pihaknya akan membuat perencanaan demi mengatasi masalah yang ada di sekolah itu. Dirinya juga berpesan kepada segenap pengajar agar tidak memulangkan siswa-siswi ke rumah masing-masing saat musim penghujan tiba. Namun para siswa-siswi sementara waktu dikumpulkan di rumah-rumah warga untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan menghimbau agar SDK 6 Wukur harus tetap eksis dalam proses belajar mengajar meski dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. SDK Wukur harus tetap eksis, ya, harus tetap eksis. Ya. Dari siswanya, proses belajar mengajar ini harus tetap berjalan terus karena memang kondisi di Wukur ini memang semua anak harus sekolah di Wukur. Ya. Karena mereka tidak bisa sekolah pindah ke sebelah kecamatan lain, Kecamatan Bola, itu lebih jauh lagi, pindah ke sebelah lagi di Kecamatan Lela dan Desa Sika saja, tetapi jaraknya juga memang cukup jauh. Dan dari jarak sekitar 3 kilo itu, usia anak SD cukup sulit untuk mereka bisa menempuh. Sehingga harapan anak-anak di Wukur ini tetap harus sekolah di Wukur ini.
Sementara Kepala SDK Wukur, Tersiana Siti Rosa mengatakan, walaupun kondisi kelas yang digunakan para siswanya dinilai sudah tidak layak, namun proses belajar mengajar harus tetap dijalankan agar siswa tidak ketinggalan pelajaran. Semenjak SDK Wukur didirikan, menurutnya baru kali ini Kepala Dinas PKO mengunjungi sekolahnya. Dirinya berharap dengan kunjungan ini SDK Wukur diperhatikan dan segera mendapat penanganan. Kami merasa senang karena baru pertama kali Bapak Kepala Dinas kunjungan ke sekolah SDK Wukur. Dan harapan kami semoga setelah Bapak melihat ini ke depannya mungkin Bapak mereka ada hati dan bisa mengupayakan bagaimana sekolah kami ke depannya. Kepala SDK Wukur Tersiana Siti Rosa dan masyarakat juga berharap instansi terkait harus lebih proaktif memantau kondisi infrastruktur dan fasilitas seluruh sekolah di daerah karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang mengalami rusak parah. RRI Ende Feriso melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemuda atau generasi muda ASEAN harus mengambil peran yang strategis untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja hingga terlibat aktif dalam aksi dan isu-isu keberlanjutan. Menparekraf Sandiaga mengaku senang dapat bertemu dengan generasi muda ASEAN. Menparekraf pun menaruh harapan besar pada generasi muda ASEAN yang memiliki energi positif, ide kreatif, dan inovatif dalam pemberdayaan UMKM juga pemberdayaan perempuan. Menparekraf menjelaskan berbagai event internasional seperti konferensi tingkat tinggi KTT G20 dan KTT ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia turut membantu pemulihan pariwisata. Ia pun percaya generasi muda sudah turut serta mengambil peran dalam upaya pemulihan pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak pemuda ASEAN untuk berwisata ke Indonesia. Bubuk loba atau Simplococcus sp adalah pengikat warna alami yang diproduksi oleh masyarakat desa Mbok Benga, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende. Laporan Lady Badin. Bubuk loba atau Simplococcus sp adalah pengikat warna alami yang diproduksi oleh masyarakat desa Mbobenga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Bubuk loba sendiri merupakan salah satu produk unggulan hutan kemasyarakatan dari desa tersebut. Tim program penguatan kapasitas organisasi Umar Maklas kembali melakukan kegiatan pembelajaran bersama kelompok ibu-ibu di desa Mbobenga ini untuk proses pembuatan bubuk loba pada Rabu 6 September 2023 lalu. Ketua tim PPKO Umar Maklas di Desa Mbobenga, Servarius Dahiba kepada RRI mengungkapkan bahwa proses pembuatan bubuk loba ini dilakukan dengan cara mengeringkan daun loba, kemudian ditumbuk menjadi tepung. Daun loba kering mengandung garam dan logam yang berfungsi sebagai pengikat warna alami untuk industri tekstil. Dari tanaman ini sebagai penguat warna dalam industri tekstil gitu. Dia ini untuk bahan tambahan dalam tenun tradisional seperti batik, gunting dan sebagainya. Dia sejenis bukan tanaman merambat, dia seperti pohon saja. Untuk pengambilannya itu bukan dipanen secara langsung di pohon, tapi dia tunggu daun gugur baru kita ambil daun yang keringnya itu untuk dilakukan pengolahan untuk jadikan produk itu. Servarius juga menambahkan selama ini masyarakat desa Mbobenga telah memproduksi bubuk loba ini di bawah bimbingan tim KPH Kabupaten Ende. Pihaknya berharap ke depan masyarakat desa Mbobenga bisa memproduksi beberapa hasil hutan seperti loba ini yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Jadi kami melihat potensi ini untuk dijadikan produk itu sangat berpeluang. Melihat tanaman-tanaman ini kan sebenarnya dia tidak tumbuh sembarang, dia hanya daerah-daerah tertentu saja yang dia tumbuh. Tergantung juga ketinggian tempat dan juga tanah. Kami mengambil itu untuk sementara bubuk loba ini masih dalam kelompok ibu-ibu yang masih mengelolanya, tapi belum dipastikan secara luas sebenarnya. Rencana ke depan nanti akan diproduksi, nanti kami akan lakukan pendampingan terus kepada ibu-ibu ini supaya
loba ini bisa dipasarkan di pasar lokal maupun pasar nasional karena dia kan ini sudah ada labelnya. Kegiatan pembelajaran tersebut disambut antusias oleh masyarakat Mbobenga dan diharapkan bubuk loba ini dapat dipasarkan dengan luas ke masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Sabtu 9 September 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.